Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang hebat? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat, amin. Jangan lupa pesan ibu menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau dengan cairan pembersih lainnya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, KD 3.2. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari? Dengarkan pengalaman Udin, Lani, dan Beni. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau membusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual sapu ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir membeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, dari pengalaman Udin, Lani, dan Beni saat berkunjung ke pasar, bagaimanakah contoh cara menjaga lingkungan? Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, contoh perbuatan mencintai lingkungan. Yang pertama, membersihkan rumah dan halaman, membersihkan sampah yang ada di selokan, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menebang pohon dengan cara tebang pilih, melakukan reboisasi, memilah sampah sesuai jenisnya, dan yang terakhir menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Contoh perbuatan tidak mencintai lingkungan, ya. Yang pertama, membuang sampah di sungai, menebang pohon sembarangan, ya, tidak mendaur ulang sampah, ya, sampahnya dibuang berceceran, tidak dipilih mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak disendirikan. Akibatnya sampahnya, ya, berhamburan kemana-mana. Kewajiban masyarakat terhadap sampah. Nah, ini sampah harus dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan banjir dan sumber penyakit. Biasanya sampah yang itu bisa menimbulkan penyakit diare yang datangnya dari lalat yang banyak berterbangan.
sampah dari rumah sendiri harus dikelola dengan baik. Jadi di rumah kita juga harus mengelola sampah dengan baik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar hak tetangga mendapatkan kebersihan lingkungan tidak terampas. Ya, jadi baunya tidak sampai ke rumah tetangga. Kemudian manfaat mencintai lingkungan. Ya, manfaatnya membuat penghuninya sehat, ya, tidak gampang sakit, ya, terhindar dari penyakit, ya, penyakit takut kalau mau mendekat kalau lingkungannya sehat. Lingkungan menjadi asri, ya. Akibat tidak mencintai lingkungan, sungai kotor, penuh sampah, ya, sungainya kotor penuh sampah plastik, sampah buangan bermacam-macam, gelas-gelas aqua, botol, nah, ya, nggak boleh dibuang di sungai. Banjir, nah kalau sungainya sudah penuh, akibatnya musim hujan datang, nah, sungainya meluap, menimbulkan banjir. Nah, setelah banjir akan membawa banyak penyakit. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini, tema 3, subtema 3, peduli terhadap lingkungan. Ibu harapkan kalian selalu menjaga kebersihan lingkungan supaya terhindar dari penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.